Salam, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan perintah dari Tuhan kepada manusia untuk manusia melakukannya dengan taat. Kalau kita melihat dari ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk menikmati, untuk mengelola, untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita melihat ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini merupakan sebuah larangan dari Tuhan. Semuanya engkau boleh lakukan dengan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa mereka dilarang oleh Tuhan? Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu merupakan konsekuensi yang Tuhan beritahukan kepada mereka, ingatkan kepada mereka supaya mereka tidak boleh melanggar akan hal itu. Tetapi kenyataannya manusia jatuh dalam dosa. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena dia mendengar perkataan iblis, dia mendengar perkataan si ular itu. Sebenarnya dia bisa melakukannya, dia bisa melakukan perintah Tuhan itu. Tetapi kenapa dia tidak melakukannya? Karena dia tidak mempergunakan kehendak bebasnya dengan baik. Ketika ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan perempuan ini tahu pasti tentang kebenaran. Dia menjelaskan itu kepada ular. Saud perempuan itu kepada ular itu di pasal 3 ayat yang kedua, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dia sangat memahami tentang penyataan Tuhan, sehingga dia memperbaiki kesalahan yang telah diucapkan oleh si ular itu. Tetapi pada akhirnya kenapa dia sampai jatuh ke dalam dosa? Kita melihat dari pasal 3 ayat selanjutnya, dikatakan di situ, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di ayat yang ke-6 dia katakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mengambil buah pohon itu lalu dimakan. Akhirnya dia bersama Adam jatuh ke dalam dosa. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa manusia tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan kehendak bebasnya dengan baik untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena dia tidak mempergunakan kehendak bebas itu dengan baik. Ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia mengamati, ketika dia meresapi semua ucapan dari iblis, semua ucapan dari si ular itu, Alkitab mengatakan bahwa memberi pengertian, sedap kelihatannya, sehingga itu menarik perhatiannya dan membuat dia jatuh dalam dosa. Saudara yang terkasih, betapa pentingnya ketika kita melihat, mendengar, meresapi, meresponi segala sesuatu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin bersaksi bahwa saya adalah seorang mahasiswa sekolah generasi unggul kelas Alor. Ketika saya mengikuti pendidikan di generasi unggul ini, saya merasa bahwa ini sesuatu yang sangat berat, karena
sekolah yang sangat punya disiplin yang ketat, dan itu membuat saya sebagai seorang ibu rumah tangga sulit untuk saya mengatur waktu, sulit untuk saya bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Tetapi ketika berjalannya waktu, kami diberikan pengajaran, kami diajarkan tentang kebenaran, saya sangat menyadari hidup saya bahwa masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam hidup saya. Dan ternyata kejatuhan manusia itu tidak dirancangkan oleh Tuhan, tapi oleh karena manusia sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia jatuh dalam dosa. Dan satu poin yang selalu terlintas dalam pikiran saya ialah bahwa seharusnya hidup ini harus seutuhnya dipersembahkan kepada Tuhan pemberi kehidupan, Tuhan yang empunya kehidupan ini. Artinya bahwa rela melepaskan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan, rela melepaskan keinginan, rela melepaskan kedagingan, rela melepaskan semua yang menjadi kenyamanan dalam diri saya, dan saya harus mengikut Tuhan dengan baik. Dan apa yang saya rindukan saat ini adalah ketika saya menutup mata saya, Tuhan mengatakan, "Sabaslah engkau hai hamba yang setia, masuklah ke tempat yang telah dijanjikan kepadamu." Amin.